Assalamualaikum Sobat Kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pH asam kuat dan asam lemah. Sebelum kita belajar mengenai pH asam, kita lihat dulu tetapan kesetimbangan dari air yang disimbolkan dengan Kw. Nah, dalam kesetimbangan ionisasi air, air itu adalah elektrolit yang sangat lemah sehingga terjadi ionisasi meskipun dalam jumlah yang sangat sedikit, membentuk H+ dan OH-. Tetapan kesetimbangannya Kc adalah konsentrasi H+ dikalikan dengan OH- dibagi dengan konsentrasi H2O. Ketika kita pindah ruas, kita naikkan Kc dikalikan H2O sama dengan H+ kali OH-. Nah, di mana konsentrasi H2O itu adalah konstan, sehingga Kc dan H2O dapat disimbolkan dengan Kw adalah konsentrasi H+ dikalikan dengan OH-. Kw atau tetapan kesetimbangan air pada suhu 25 derajat Celcius itu besarnya adalah 1 kali 10 pangkat min 14. Nah, pada air murni konsentrasi H+ sama dengan OH-. Sedangkan pada asam H+-nya akan lebih besar dari OH- dan pada suasana basah H+-nya akan lebih kecil dari OH-. Nah, kita lihat contoh penggunaan Kw untuk menentukan konsentrasi H+ dan OH-. Berapakah konsentrasi OH- jika diketahui konsentrasi H+ adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, dengan rumus Kw sama dengan H+ kali OH-, maka kita bisa masukkan. Ingat, Kw besarnya adalah 1 kali 10 pangkat min 14. Kemudian konsentrasi H+ sudah diketahui 2 kali 10 pangkat min 3 dikalikan dengan konsentrasi OH- yang ditanyakan. Kita pindah ruas, OH- adalah 1 kali 10 pangkat min 14, ini dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 0,5 kali 10 pangkat min 11 atau 5 kali 10 pangkat min 12. Kemudian juga ketika mencari H+, maka tinggal dibalik prosesnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep pH. Kekuatan asam atau tingkat keasaman dinyatakan dengan pH yang dirumuskan dengan min log konsentrasi dari H+. Nah, jika H+-nya nanti 1 kali 10 pangkat Mn, maka pH adalah sama dengan N. Ini adalah fungsi memahami dari logaritma dengan baik. Nanti jika H+-nya X kali 10 pangkat min N, maka pH-nya adalah N, ini N. N-nya ini, min-nya tidak dipakai, dikurangi dengan log X ini. Sebaliknya, jika pH-nya sama dengan N, maka H+-nya adalah 1 kali 10 pangkat min N. Pada keadaan netral, H+ itu adalah 10 pangkat min 7, maka pH-nya adalah min log 10 pangkat min 7. Nah, ini 10 pangkat min N, maka pH-nya adalah N, maka pH-nya adalah 7 netral. Rentang pH adalah 1 sampai 14. Jika kurang dari 7, maka kategorinya adalah asam, pH kurang dari 7. Jika lebih dari 7 pH-nya, maka digolongkan dalam senyawa basa. Nah, sekarang kita belajar menentukan pH dari asam kuat dan asam lemah. pH asam kuat itu ditentukan dari konsentrasi H+-nya yang dapat dicari dengan rumus molaritas dikalikan dengan valensi. Valensi pada asam kuat adalah banyaknya ion H+, misalkan H2SO4 hanya ada 2, nah maka nanti valensi 2. HCl hanya ada 1, maka valensi 1, demikian seterusnya. Maka dilihat dari jumlah H. Nah, ini dilihat dari jumlah H-nya, ini valensi. pH adalah min log H+. Pada asam lemah, H+ tidak dapat langsung ditentukan dari molaritasnya. Kenapa? Karena tidak semua H+ nanti akan terionisasi. Masih ada yang ada dalam molekul bukan ionnya. Nah, H+ ditentukan berdasar besarnya alfa atau Ka, tetapan ionisasi asam. Nah, jika yang diketahui alfa, maka H+ adalah alfa dikalikan dengan M.
Jika yang diketahui Ka, maka rumusnya H plus adalah akar Ka kalikan dengan M. pH-nya sama, min log H plus. Hubungan alfa dengan Ka adalah alfa, yaitu adalah akar dari Ka dibagi dengan M. Nanti semakin besar Ka, keasaman semakin kuat. Nah, kemudian nanti untuk asam poliprotik itu untuk asam yang jumlahnya lebih dari 1, misalkan H3PO4, H2S. Nah, itu hanya kan lebih dari 1. Ionisasinya bertahap, ada beberapa Ka, nanti yang dipakai Ka yang terbesar. Nanti kita lihat di contoh soalnya. Kita lihat contoh yang pertama. Tentukan pH dari larutan H2SO4 0,1 molar. Nah, H2SO4 adalah asam kuat, ya, ini valensinya 2. Ya. Bagaimana nanti jika belum hafal ini asam kuat atau asam lemah? Dilihat saja, jika tidak ada Ka, nah jika ada Ka, maka dia adalah asam kuat, gitu ya. Tapi harus dipastikan juga ya bahwa dia memang benar-benar asam kuat. Kita masukkan ya konsentrasi H plus 0,1 molar. Nah, valensinya 2, 0,2 molar. Untuk mempermudah menghitung logaritmanya, kita buat menjadi pemangkatan seperti ini ya, 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, pH-nya min log H plus. Nah, ini yang harus diingat rumusnya, min log X kali 10 pangkat min N sama dengan N min log X. Tuh. Jika H plusnya 2 kali 10 pangkat min 1, maka N-nya ini ya 1. Nah, ini maka akan sama dengan 1 min log X. Nah, min log 2, 1 min log 2. Kita lihat contoh yang kedua. Tentukan pH larutan HCOOH 0,05 molar jika alfa sama dengan 0,01. Ada alfa ini berarti menunjukkan bahwa dia adalah asam lemah karena alfanya kurang dari 1. Ini ya. Nah, H plus rumusnya adalah alfa dikalikan dengan M 0,01 dikalikan 0,05 ini. Hasilnya adalah 0,005. Supaya mudah untuk logaritmanya, kita buat menjadi 5 kali 10 pangkat min 4. 1, 2, 3, 4 gitu ya. pH-nya min log H plus, min log 5 kali 10 pangkat min 4. Ingat, min log X kali 10 pangkat min N sama dengan N min log X. Nah, berarti ini nanti hasilnya berapa? 4 min log 5. Nah, itu ya. Tuh. 4 ini min log 5. Gitu ya. Contoh yang ketiga. Nah, ini contoh yang ionisasinya bertahap. Berapa pH 0,1 mol H2S dalam 10.000 ml larutan? Jika H2S terionisasi dengan 2 tahap ya, menjadi HS dulu dan H+, kemudian HS-nya terionisasi lebih lanjut menjadi H+ dan S2-. Ada 2 Ka. Kita lihat dulu, 10.000 ml itu adalah 10 liter ya, dibagi dengan 1000. Nah, ini kita tentukan dulu molaritasnya karena konsentrasi yang digunakan adalah dalam satuan molaritas. Molaritas adalah mol per liter. Nah, 0,1 mol dibagi dengan 10 liter, hasilnya adalah 0,01. 1 kali 10 pangkat min 2 jika kita tuliskan dengan 10 pangkat min 2 nya. Nah, H2S terionisasi dalam 2 tahap. Ka1 lebih besar dari Ka2, ini kan lebih besar ini. 9 kali 10 pangkat min 8 ini. Nah, maka yang dipakai adalah Ka1. Kenapa? Karena ionisasi yang pertama ini lebih mudah terjadi, sehingga H plus ini terwakili banyaknya dari ionisasi pertama. H plus rumusnya adalah akar Ka dari Ka kalikan dengan M. Kita masukkan Ka-nya yang pertama yang lebih besar, 9 kali 10 pangkat min 8 dikalikan dengan molaritasnya ini tadi, 1 kali 10 pangkat min 2 ya. Ketemu 9 kali 10 pangkat min 10. Akar 9 adalah 3. Akar 10 pangkat min 10 berarti ketika ada pangkat di akar maka dibagi 2. Nah, pangkatnya adalah 10 pangkat min 5. Selanjutnya kita hitung pH-nya, min log H plus
min log 3 kali 10 pangkat min 5 berarti berapa? Nah ini 5 min log 3 tuh, hati-hati jangan sampai keliru ya, diperkuat pemahamannya tentang logaritma. Oke, demikian tadi menentukan pH asam kuat dan asam lemah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.